kalian bisa lebih mudah mengidentifikasi apakah tren akan berlanjut atau terjadi reversal di titik-titik tertentu dengan menggunakan indikator di TradingView ini. Apa indikatornya? Yuk kita bahas di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video kali ini saya mau memberikan review dan juga mungkin memberikan informasi ke teman-teman sebuah indikator di mana indikator ini bekerja di TradingView dan teman-teman bisa menggunakannya sebagai bahan atau sebagai dasar analisa untuk melakukan open entry di market forex. Nah, indikatornya ini terbilang cukup simpel ya, meskipun memang saya akui kita harus lebih cermat dalam mengidentifikasi apakah ini nanti terjadi reversal atau terjadi penerusan tren ya. Jadi dengan menggunakan indikator ini teman-teman akan lebih mudah untuk mengidentifikasi hal tersebut ya, apakah trennya turun kemudian berlanjut atau misalnya dia turun dan kemudian terjadi reversal di titik-titik tertentu. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk menggunakan TradingView. Silahkan teman-teman bisa menggunakan platform TradingView ya, dan kemudian di bagian indicators kemudian kalian bisa cari di sini. Saya menggunakan favorit ya, saya sudah favoritkan di sini, tapi kalau misalkan teman-teman ini ingin mencari bisa menggunakan kata kunci seperti ini ya, atau key levels. Menggunakan kata kunci ini atau menggunakan key levels di mana dia ini sudah disematkan sebuah badge namanya editor speed ya, artinya memang ini cukup diunggulkan di TradingView. Kalian bisa klik untuk kemudian menggunakannya, menerapkan di chart ya. Nah, ini ya, ini adalah sebuah garis di mana ketika dia berwarna hijau seperti ini maka dia bekerja sebagai resistance ya, sebagai resistance. Kemudian jika dia berwarna merah seperti ini ya, maka dia bekerja sebagai support ya. Jika teman-teman lihat di sini, dia pada awalnya menjadi resistance, kemudian dia berhasil breakout ke atas, lalu kemudian dia terjadi reversal ya, penurunan, kemudian tepat di bagian ini ya. Kemudian dia lanjut lagi naik ke atas dan kemudian turun dengan drastis, dengan signifikan, dan dia kembali mantul di bagian ini. Jadi di sini penggunaannya cukup mudah. Jika dia berwarna hijau, dia maka bekerja sebagai resistance, dan kemudian di warna merah dia bekerja sebagai support. Dan mungkin jika teman-teman mendalami ya tentang order block, sebenarnya teman-teman bisa mengidentifikasi ini mana yang menjadi order block valid ya. Dimana misalnya di sini kalau misalkan dengan konsep order block misalnya ya, dia menggunakan candle bearish terakhir sebelum terjadi kenaikan misalnya, maka di sini dia hanya membuat kotak yang sedikit ini. Nah, tapi teman-teman bisa menggunakan candle terakhir sebelum terjadi kenaikan ya, untuk memvalidasi di mana titik reversalnya. Tapi overall buat saya ini cukup mudah ya. Artinya memang kita cukup memvalidasi dengan menggunakan konsep lain. Contoh misalnya mungkin teman-teman menggunakan smart money concept ya. Pastinya ini juga bisa membantu, walaupun di indikator TradingView ada juga yang secara spesifik ini menamakan indikatornya dengan menggunakan smart money concept. Jadi di sini dengan menggunakan indikator ini ya, teman-teman akan lebih mudah nih. Dia akan terjadi penerusan tren ya. Penerusan trennya berlanjut, atau ya terjadi reversal terlebih dahulu di titik-titik yang memang sudah disediakan di sini. Nah, di sini kenapa dia menjadi editor speed ya, karena memang terbukti ada banyak sekali orang yang apresiasi indikator ini. Kita lihat di about the script ya. Di about the script ini cukup banyak orang yang memberikan apresiasi berupa koin ya untuk di TradingView. Kita lihat di sini ada 500 koin, ada 100 koin ya, dan rata-rata komennya ini positif ya. Meskipun ada beberapa yang mereka menganggap bahwa
mereka masih belum mengerti ya dengan indikator ini, tapi mayoritas ya mereka memberikan apresiasi yang cukup baik untuk indikator ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin melihat ya penjelasan lebih lengkapnya dari indikator ini, sebenarnya dari pengembangnya sendiri, dari penciptanya sendiri ini sudah memberikan penjelasan ya. Tapi simpelnya dengan menggunakan indikator ini, key levels ini, kalian bisa lebih mudah untuk membuat support dan resistance ya, yang nanti tinggal teman-teman validasi dengan menggunakan trading rules-nya sendiri. Nah, ini teman-teman bisa cek di bagian ini ya. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman mungkin punya pengaturan tersendiri ya, jika sudah menggunakan indikator ini dan kemudian mungkin punya settingan tersendiri, kalian bisa cantumkan di kolom komentar, barangkali bisa membantu untuk teman-teman yang lain yang sedang belajar dan mana menggunakan indikator ini. Nah, kita lihat pengaturannya. Di sini look left ya dan look right ya. Ini ada 20 candle, 15 candle. Number of pivotnya 4. Jadi di sini nanti ada detection ya. Dia apakah detect pivot high, detect pivot lows, kemudian detect breakout, detect breakdown, detect resistance break ya. Lalu kemudian ada resistance break ya, support break, false breakdown, false break up, moves of support, move of resistance, sama TSI curl. Lalu di sini juga teman-teman kalau misalnya ingin mendeteksi candle pattern juga bisa langsung diaktifkan di bagian ini. Misalnya ingin mendeteksi engulfing, mendeteksi doji, tweezer, spinning top dan sebagainya, ini tinggal di checklist di bagian ini. Lalu kemudian ada candle filter ya, syarat-syaratnya bisa kalian atur di bagian ini. Kemudian untuk pewarnaan bisa disesuaikan sendiri jika memang mungkin bertabrakan ya dengan indikator lain yang mana kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi kalau misalnya warnanya ya ini sama. Oke, jadi cukup mudah untuk teman-teman ya, misalnya teman-teman menggunakan moving average ya, moving average di mana trennya ini masih naik tapi kadang mereka ada sedikit penurunan terlebih dahulu. Nah, ini akan berfungsi kalau misalnya contoh misalnya di sini ya, kita akan menggunakan panah ini secara tren ya, secara tren dia bisa dikatakan naik ya, dan memang naik ya. Nah, tapi dia ada turun sedikit di sini, kemudian ada turun sedikit di sini ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman memang sudah paham tentang dimana dia akan turun sedikit kemudian naik lagi, turun sedikit naik lagi, maka teman-teman bisa menggandakan entry-nya biasanya untuk mereka yang menggunakan money management cukup ekstrim ya, karena mereka yakin bahwa ini akan terjadi sedikit pantulan-pantulan yang tetap akan melanjutkan entry, dan mungkin jika memang itu bisa divalidasi di time frame yang lebih besar ya. Nah, ini contoh misalnya di time frame yang lebih besar, jika memang ada titik resisten kuat di atas ya, otomatis maka di 1 jam ini kita akan tetap yakin bahwasanya dia tetap harganya lanjut ke atas gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di kolom komentar, nanti kita akan bahas di sesi yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika punya pertanyaan, jangan lupa cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga.